Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astin Sulastri dan teman-teman kelompok saya Arini dan Evi Safitri. Adapun judul materi kami, peramalan judgmental, proses pengendalian serta SIM dan masa depan peramalan. Saya akan menjelaskan tentang definisi peramalan. Peramalan adalah suatu proses sistematis untuk memprediksi atau menentukan kejadian di masa depan berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang. Dalam konteks bisnis, peramalan sangat penting untuk membantu organisasi membuat keputusan yang informasinya didasarkan pada estimasi yang rasional dan terukur. Selanjutnya, jenis-jenis peramalan. Jenis peramalan yang pertama, peramalan kuantitatif, di mana melibatkan pengguna data historis dan model matematis untuk memprediksi tren dan pola di masa depan. Kemudian yang kedua, peramalan kualitatif, di mana mengandalkan penilaian manusia, pendapatan pakar, atau kebijaksanaan kelompok untuk membuat prediksi. Yang ketiga, peramalan judgmental, di mana merupakan bagian dari peramalan kualitatif, di mana keputusan didasarkan pada pengalaman dan institusi. Baik, selanjutnya kelebihan dan keterbatasan peramalan judgmental terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kelebihan, yang dimana fleksibilitas dapat digunakan dalam kondisi ketidakpastian dan kurangnya data histori. Yang kedua, memperhitungkan variabel yang sulit diukur, memungkinkan penilaian tentang faktor-faktor yang sulit diukur secara kuantitatif. Yang kedua, keterbatasan. Yang pertama, rentan terhadap bias personal. Keputusan dapat dipengaruhi oleh pandangan subjektif dan pengalaman individu. Yang kedua, memerlukan tingkat keahlian dan pengalaman yang tinggi. Menghasilkan peramalan judgmental yang akurat memerlukan tingkat keahlian dan pengalaman yang tinggi dari individu atau kelompok. Yang ketiga, sulit direplikasi secara konsisten. Proses pengendalian peramalan. Pengertian proses pengendalian. Proses pengendalian peramalan adalah langkah-langkah sistematis yang diambil untuk memastikan bahwa peramalan yang dihasilkan tetap relevan, akurat, dan dapat diandalkan. Pengendalian ini penting untuk memastikan bahwa organisasi dapat merespon perubahan kondisi pasar dan lingkungan bisnis dengan tepat waktu. Simulasi adalah suatu metode yang memungkinkan organisasi untuk membuat model matematis atau komputer dari suatu sistem atau proses dan mengobservasi perilaku sistem tersebut di bawah kondisi yang ditentukan. Selanjutnya, aplikasi simulasi dapat digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, simulasi Monte Carlo. Yang kedua, simulasi skenario. Yang ketiga, lead time. Selanjutnya, keuntungan dan tantangan simulasi dalam konteks peramalan digolongkan menjadi 2 bagian. Yang pertama, keuntungan simulasi terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, analisis sensitivitas. Simulasi memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi variabel yang paling berpengaruh terhadap hasil peramalan. Kemungkinan manajemen untuk fokus pada faktor-faktor kritis. Yang kedua, pengambilan keputusan berbasis resiko. Dengan menggambarkan variasi potensial dalam skenario, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan memahami tingkat resiko yang terlibat. Yang kedua, tantangan simulasi digolongkan menjadi 2 bagian. Yang pertama, kompleksitas model. Pembuatan model simulasi yang akurat dapat menjadi kompleks terutama jika melibatkan banyak variabel dan interaksi yang rumit. Yang kedua,
keterbatasan dalam memprediksi kondisi baru. Simulasi tergantung pada data dan asumsi yang diberikan sehingga sulit untuk memprediksi kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Simulasi dalam peramalan memberikan organisasi alat yang kuat untuk menggambarkan ketidakpastian dan membuat keputusan berdasarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai skenario yang mungkin terjadi di masa depan. Langsung saja, masa depan dan peramalan, yang dimana terbagi menjadi dua, yaitu inovasi dan teknologi terbaru dalam peramalan, serta pengaruh transformasi digital pada peramalan, yang dimana inovasi dan teknologi terbaru dalam peramalan terbagi menjadi 4, yaitu pertama, pengantar inovasi. Inovasi teknologi terus mengubah cara perusahaan meramalkan. Keberadaan teknologi baru membuka pintu bagi metode peramalan yang lebih canggih dan akurat. Kedua, yaitu big data dan analisis prediktif. Pemanfaatan big data memungkinkan organisasi untuk mengakses dan menganalisis volume data yang sangat besar dengan cepat. Ketiga, yaitu kecerdasan buatan atau AI dalam peramalan. Kecerdasan buatan dapat memproses data dengan kecepatan dan akurasi yang tinggi. Dengan kemampuan untuk belajar dari pengalaman, AI dapat memberikan peramalan yang semakin diperbaiki seiring waktu. Keempat, peran Internet of Things atau IoT dalam peramalan. Keterhubungan perangkat melalui Internet of Things memberikan akses ke data real-time dari berbagai sumber. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk membuat peramalan yang lebih akurat dengan mempertimbangkan variabel-variabel yang dinamis. Kedua, pengaruh transformasi digital pada peramalan terbagi menjadi 3, yaitu perubahan paradigma. Pertama, perubahan paradigma, yang dimana transformasi digital memperkenalkan paradigma baru dalam peramalan dengan fokus pada integrasi data, kecepatan respons, dan memahami mendalam terhadap perilaku konsumen. Kedua, peningkatan kecepatan respons. Dalam dunia yang terus berubah, kecepatan respons menjadi kunci. Sistem peramalan yang responsif dapat membantu organisasi beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar. Ketiga, personalisasi peramalan. Transformasi digital memungkinkan personalisasi peramalan berdasarkan preferensi dan perilaku konsumen secara individual. Antisipasi tantangan masa depan terbagi menjadi 3, yaitu pertama, big data governance. Dengan pertumbuhan big data, tantangan terkait dengan pengelolaan dan keamanan data akan menjadi kritis. Organisasi perlu mengembangkan kebijakan dan tata kelola data yang efektif. Kedua, integrasi teknologi dengan SDM. Integrasi teknologi canggih memerlukan keahlian dan pemahaman yang lebih tinggi dari sumber daya manusia. Organisasi perlu berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM untuk memaksimalkan potensi teknologi. Ketiga, yaitu keseimbangan antara kuantitas dan kualitas data. Meskipun ketersediaan data semakin besar, penting untuk mempertimbangkan kualitas data. Organisasi perlu fokus pada sumber data yang dapat diandalkan dan relevan. Masa depan peramalan akan didorong oleh teknologi dan transformasi digital. Organisasi yang mampu mengintegrasi inovasi ini dengan kebijakan yang efektif dan adaptasi cepat akan memiliki keunggulan kompetitif dalam meramalkan dan menghadapi tantangan masa depan. Sekian, terima kasih.